Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam mas, kompak. Masih semangat? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri salih ibadihi tatanazzalur rahmat wal barakat was sakanat wal khairat wal masarrat bi jahi sayyidis sadat wa tadfa'annal afat wal ahat wal baliyat wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidi ahli dunya wal akhirat wa ala alihi dhawin nufusit tahirat wa ashabihi al-anjumiz zahirat Allahumma la aisha illa aishal akhirat farhamil ansar minhum wal muhajirat Rabbi shrah li sadri amin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal 'uzma lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus segenap pengurus daripada pondok pesantren Nurul Huda. Betul? Dan tak lupa segenap keluarga besar yang mana pada malam hari ini kita berkumpul bersama di sini dalam rangka memperingati haul daripada guru kita, kiai kita yang mudah-mudahan senantiasa selalu ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman daripada taman surga. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya, para santrinya, para simpatisan, para muhibbin mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di malam yang insya Allah penuh berkah, kita semuanya diberi taufik, inayah, hidayah tamah bijai khairil bariyah untuk sama-sama duduk berkumpul tagarruban ilallah, mendekat kepada Allah melalui para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Orang-orang soleh, orang-orang yang istiqamah, ahlullah wa khasatuh, para rijalullah, orang-orang yang mengabdikan, yang mewakafkan dirinya untuk Allah, untuk ibadah, untuk dakwah, li'la kalimatillah, bahkan jihad fisabilillah, merekalah paku-pakunya bu. Sampean bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina ndang mriki. Campur nggih. Kalau bisane bahasa Cina niki. Nanti Indonesia setengah Jawa. Siap. Betul apa? Semerap nggih? Campur Jawa model Cina nggih. Engko kula mulai A sampai Z dak rone dak paham kabeh, iki tak percuma kula ngomong. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena wujudnya orang-orang soleh Pak, Bu, dunia iki wis diwalik ambek pangeran. Itu cuman corona tok sing teko. Makaroni teko, makiruna segala macam fitnah virus di akhir zaman sudah di depan mata Bu.
Sapa sing iso ngadang daripada fitnah bala syadid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1 kali 24 jam kita ini banyak ibadah apa banyak maksiat kepada Allah? Jawab yang kompak, banyak maksiat apa banyak ibadah? Kurang kenceng, banyak maksiat apa banyak ibadah? Bu, banyak maksiat banyak ibadah. Banyak ibadah. Banyak masih ngomongi tonggo iku wiritan bendina nggih. Ngene apa nggih? Banyak maksiat. Yang ibadah itu ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang kenal Allah wa. Kula ambek sampean ibadah musiman. Nek duduk Ramadan ndak nyekel gur. Gak kurang kempak ya. Nek duduk Ramadan ndak nyekel gur. Gak nyekel gur. Nyekeli kok koran. Korane saiki macam-macam modele koyo ngene iki korane. Oh. 24 jam. Ngene tok. Scroll nisor ndukur maneh, nisor ndukur maneh. Dole apa? Nemu emas ta? Hah? Ana wonge. Wisuk tangi turu. Wiritane nyekel ha. Kate turu nyekel ha. Kok mati ta bene? Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. HP terus. Umat zaman iki umate HP. Naudzubillah min. Ati engko nek dikei hoax iku laku. Apa? Soalnya 1 kali 24 jam nyekel HP ndak nyekel Al-Qur'an. Al-Qur'an, Pak. Bu, Al-Qur'an, duduk Facebookan, duduk YouTubean, duduk Twitteran, duduk sosmedan. Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan, petunjuk untuk manusia dari Allah, dari langit, otentik, betul-betul terbukti kebenarannya. Ini mukjizat yang agung yang diberikan oleh Allah. Dan gak mampu orang yang istiqamah megang Al-Quran kecuali ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Fahumul qaumul ladina hudu wa bifadlillah qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qarani. Orang-orang khususnya Allah itu selalu dapat petunjuk dari Al-Qur'an. Tangi turu maca Al-Qur'an, kate turu maca Al-Qur'an. Indah tidak? Indah apa tidak? Tangi turu apa ya? Waduh turu ambek HP ini lugur. Itu apa? Ana kayak ngono. Wonten apa mboten teng mriki? Ana wonge. Teko. Wape. Wah iki waduh. Quran po ore. Tangi turu maca paling ndak maca donga. Apa dongane tangi turu? Siapa sing hafal? Dungane tangi turu, Bu. Dungane tangi turu apa, Bu? Lah ya apa sih? Mate Kanjeng Nabi ta iki. Pak, dungane tangi turu. Cilik-cilik hafal biasanya. Hafal dungane tangi turu? Boten. Bapak-bapak niki hafal mboten dungane tangi turu? Sallallahu Nabi Muhammad. Repot iki, Pak. Nyopo mate Kanjeng Nabi Muhammad iki? Sallallahu Nabi Muhammad. Dungane tangi turu alhamdulillahilladzi hafale wa ilaihin nusyur. Wis ngono gak diwaca enggak? Hah? Aja enggak? Aja enggak? Dungane kate turu hafal nama batan? Angkat tangan sing hafal. Dungane kate turu. Kate turu, hafal? Pak, hafal dungane kate turu? Hafal nggih? Ayo sing kompak. Bismikallah. Amut. Ngono kate dadi wali sampean.
Muteto ya. Diwaca kate turu. Diwaca nama batan. Kira koro sampean. Modele kaya ngene maca tungone kate turu. Turu langsung delosor lah. Ambil delok TV, ambil ngrungokno musik, ambil maksiat fal iyadzubillah min ahlullah wa khassatun enggak, Pak. 1 kali 24 jam ibadah. Makanya dadi wali. Dadi waliullah, dadi wong saleh. Kita orang kata ibadah kok nek akeh utange, kayak iso bayar, kena corona, diisolasi mandiri baru atang-atang eling penge. Astagfirullah. Wingi nang ndi kok ndak astagfirullah. Ngatang-ngatang loro astagfirullah, tobat ya Allah. Pas dikai enak, dikai nikmat lalu nang Gusti Allah. Iku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Sebab itu aja disia-siakan lagi. Al-Qur'an wa abi fadlillah qad sa'idu, orang yang megang Al-Qur'an beruntung, bahagia dunia akhirat, gak ono sumpek. Delok berita. Ayo coba setelan TV ku berita ki. Nek gak mumet ndeloke. Mending ndelok berita temenan. Nggih napa nggih? Saestu niki. Sampeyan ndelok berita mumet isine. Gak ono beritae bagi-bagi duit 1 miliar ngono wae apa ya. Berita ini mulai biyen sampai saiki wis ngono-ngono tok iku sing ruwet-ruwet kabeh. Nauzubillah min. Paling enak Al-Qur'an. Berita langit. Yang pasti terbukti karena ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Damat ladaina fafaqat kullu mu'jizatin minan nabiyina ijja'at wa lam tadumi. Mukjizat para nabi yang lain itu langgeng selama nabinya masih hidup. Tapi tatkala nabinya sudah meninggal, wis seto, wis tufi, wis dikubur, mukjizat entek. Melok dikubur, ka ono ceritane kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi apa iku? Al-Qur'an. Gawian Al-Qur'an iki rek dibuka Di aplikasi Al-Qur'an enggak di HP nih? Waduh, iki umat isuk. Sallallahu Nabi Muhammad. Mus aplikasi Quran ndak duwe rek. Play Store iku tolek ono aplikasi Al-Qur'an. Dadi kate turu maca Waqiah, kate turu maca Tabarok, kate turu maca Yasin, maca Ad-Dukhan, Al-Baqarah, gak turu-turu web. Ya. Ndak minimal maca Quran Tabarok ta. Siapa yang ahli membaca surat Al-Mulk, surat Tabarok, amin adabil qabr. Aman tekan siksa kubur ngun esedo. Aman dari siksa kubur. Lagi pengen mlebu surga, pengen kuburane dari taman-taman surga. Gak tahu maca Quran. Kayak ono lampu neon kuburanmu nggo. Leponono iki lampu iki lepokno ngono ya. Pano padang, pano jam. Lah iso. Kuburan ya mulai biyen sak ono, masih kuburane Kanjeng Nabi ya sak ono. Yang dimaksud lapang kuburannya iku duduk kuburan iku. Kuburan iku wis lemah, jerone lemah jane. Yang lapang itu jiwanya di arsy-Nya Allah, mendapat raudhah min riyadil jannah, karena jasadnya sudah mati, nggak hidup lagi. Nek jasadnya urip ya gak dipendem ngono, Pak. Yang hidup itu arwahnya. Aqbil ala ruhi wastakmil fadailaha fa innaka birruhi la bil jismi insanu. Perhatikan jiwamu, perhatikan ruhmu, perhatikan hatimu. Engkau akan kembali kepada Allah dengan itu, dan kamu dinamakan manusia bukan karena jasadmu, kata Allah Subhanahu. Nek krana jasad tok manusa iki lak urip nang donya tok, nang akhirat dak urip krana ndak ono jasad. Kita kembali kepada Allah itu dengan ruhnya, dengan hatinya, dengan jiwanya. Oleh sebab itu diterangi dengan Al-Qur'an nur. Al-Qur'an ini cahaya. Cahaya apa web? Itu kayak srengenge iki, itu kayak matahari iki. Matahari ambil lampu iki nek gawe wong pijak tetep peteng. Masa zaman depno nok srengenge ngene jam 12 awan. Tetep peteng ndak kita apa-apa. Kenapa? Karena matanya yang buta. Al-Qur'an ini cahaya buat hati, buat pikiran. Pas sampai wis ruwet mumet bulat kayak kekean nih lho.
mari-mari ya ruwet tok uripe. Nah, Al-Qur'an iki lho cekelan padang rahmatun wa syifa lil mu'minin, rahmat dan obat yang diberikan oleh Allah. Ini warisannya Rasulullah SAW yang diwariskan kepada mereka para ahli-ahli surga, ahli-ahlinya keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlullah wa khassatu itu pedomannya Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, taraktu fikumut tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan dua pusaka, jika kalian pegangi dua pusaka ini kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu yang pertama? Kitabullah, Al-Qur'an Pak, cekelono wis. Ayo cobaan rasakno, tangi turu mari salat subuh tadarus Al-Qur'an, moco surat ya, kati turu paling ndak moco surat tabarok, tambahin iso moco surat waki, enak rasakno saulan ae wis. Ambek sampean tangi turu ndelok ape, tangi turu ndelok ape, kati turu ndelok ape, waduh panas panas umap, gak tenang blas, gak nikmat blas. Ahlullah wa khassatu enggak nyambung terus, koneksi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan disia-siakan Al-Qur'an. Pengen seneng dunia akhirat, wa bi fadlillah qad sa'idu, ayo pegangi Al-Qur'an, niru wong-wong saleh iki. Para auliya-nya Allah iki gak diholi ya kecuali dadi wong saleh, gak dadi wong saleh iku kecuali ahli Qur'an. 1 kali 24 jam ngamalno isine Al-Qur'an. Wali ghairillah maghasadu. Gak punya tujuan kecuali Allah. Gak duwe tujuan kecuali Allah. Wa ma'al Qur'an fi qaroni. Sama Al-Qur'an 1 kali 24 jam nang dia nyekel Qur'an. Wong biyen ambek Al-Qur'an iku koyok wong saiki ambek HP-ne. Ambek HP dah iso lepas, Pak. Sampean melaku, numpak motor, numpak sepeda, wis metu tekan omah lali HP balik sampean. Ki napa nggih? Mbah, balik. Wong biyen enggak Al-Qur'an. Al-Qur'an terus cekelane, ndak ono HP biyen. Godaane sik titik. Berarti Al-Qur'an terus, dan kebanyakan dari mereka itu hafal Qur'an. Jadi ambil kerja, ambil nyambut gawe, ambil no tukune, ambil no sawai, iku nal Al-Qur'an, tadarusan Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an, diwaca terus Qur'ane, gak ngenteni engko ono tanggane mati baru maca Yasin. Zaman no iki nek gak ono tanggane sing mati ndak maca Yasin. Kune semua ono sing mati baru tahlilan, baru maca ya. Fal iyadu billah min saking wabote ngeling pangeran. Oleh sebab itu ayo, ini Al-Qur'an ini larang, Pak. Tidak diberikan kecuali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini momen hijriyah, pergantian tahun baru Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan daripada peristiwa momen hijrahnya Nabi ini. Wah, Pak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman tatkala beliau masuk daripada kota Madinah Yasrib, disambut dengan tola'al badru alaina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan hadis dan wasiat nasihatnya kepada kaum Ansor. Ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, sebarkan agama Islam. Wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang fuqara dan masakin. Wasilul arham, sambung silaturahim. Kemudian yang puncaknya wasallu bil lail wan nasu niyam, nek bengi tangiyo salato, nek bengi tangiyo salato, liyane turu sampean ta, ojo liyane tangi sampean tu ono. Subuh jam piro subuh? Azan subuh jam piro, Bu? Bu, azan subuh jam pinten? Ojo engko jam 8 subuhne. Jam 7, jam 6 usolli fardhu subha, subuh dan duha, rombongan lillahi ta'ala. Tidak iso. Tadkhulul jannata bisalam, pengen mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala syarat mutlak. Dalam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah dari Mekkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, pesannya Nabi nek pengen enak uripmu mlebu surga donya sak durunge surga akhirat, salat bengi. Nek mang Al-Qur'an, nek iki nek iso ditambahi salat alias salat tahajud. Jaluk nang sapa nang saiki nek duduk nang pangeran. Mulai biyen iku ya kudune njaluke nang tapi tambah akhir zaman tambah ketok. Menungso kabeh padha jahat.
Gak ana sing luwe welas timbang pangeran. Taraktu babar raja wan nasu qad ragadu wa bitu ashku ila maulaya ma ajidu faqultu ya amali fi kulli naibatin wa man alai likashfid dhurri tamidu ashku ilaika umuran anta ta'lamuha mali ala hamliha sabrun wala jaladu. Iku para wali munajat, Pak. Taraktu babar raja, aku ketuk pintu langit. Wan nasu qad ragadu, tatkala manusia semuanya sedang tidur. Wabitu ashku ila maulaya ma ajidu, aku bermalam hari dengan mengeluh segala tentang keadaanku. Fakultu ya amali fi kulli naibatin, wahai harapanku dalam segala ujianku. Ya man alaihi likashfid dhurri a'tamidu, wahai zat yang paling aku harapkan untuk segala kesusahanku. Iku njaluk nang pangeran ngoten. Wah iki nek gak gelem ibadah terus njaluke wakeh. Beb, aku ndonga mulai biyen, Beb, gak tau diijabah mbek Allah. Wassalau. Aku sholat 5 waktu nang masjid, tapi sik fakir, sik miskin ae uripku. Wis tak sholat-sholatan. Wis tak ngaji-ngajian. Ana gak wong kaya ngono? Wonten apa mboten? Bu, wonten apa mboten? Hah? Beb, aku istiqomah sholat 5 waktu berjamaah nang masjid, ngaji Al-Qur'an wis istiqomah, tapi sik tetep melah. Nggak wani ngomong melarat. Cek tetap fakir, cek tetap miskin, Beb. Ya apa? Itu iku jawabannya pangeran. Kadang sayang tapi gak dikei. Dikei gak mesti sayang. Nek dunya iku ukurane pangeran api. Ya wong kafir iku ndak dikei urip ambek pangeran. Ndak ana wong sing luwih zalim, wong sing luwih jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa menyekutukan Allah, mengkufuri ketuhanan Allah. Tapi rata-rata delon, sono Amerika, sono Eropa ganteng-ganteng, wayu-wayu, soge-soge. Terus dadi wong apik kabeh ngono. Enggak, gak muslim gak apik. Gak muslim gak apik. Tapi Mas yo daerah pundi mriki? Grogolan. Mas yo daerah Grogolan. Ganteng-ganteng, wayu-wayu ya. Suge-suge, tapi kalau muslim tetap dicinta oleh Allah, disayang oleh Allah, bahkan didahulukan daripada mereka orang-orang ahli dunia. Gak usah pesimis, gak usah kecil hati, karena orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting yakin. Ya gak yakin gak iso. Iki ngerusulat tok, suambat tok, demo tok nang pangeran gak iso. Kudu yakin. Pedomane ndonga sampai dongamu kabeh diijabah ambek Allah. Sampai kapan, Beb? Ya sampai matimu wis. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah, minta kepada Allah, sujud rukuk kepada Allah sampai keyakinan, sampai kematian itu dah datang. Duduk terus krono gak dijabah, terus gak gelem salat, terus gak gelem maca Quran, terus gak gelem percaya ambek pangeran. Ndak salah. Kalau kita pengen betul-betul menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang diberikan daripada pemberiannya, rahmatnya, anugerahnya yang besar, yang luas, dunia sampai akhirat, yo istiqomah. Karena hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza ahbabtu kuntu sam'aul ladzi yasma'u bih wa basaruhu alladzi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha la in salani la'utiyanna wa la in ista'adani la'uidanna. Siapa daripada antara hamba-hambaku yang istiqomah ikut sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing wajib is pasti dilakoni kabeh, sing sunnah-sunnah pisan dijogo kabeh, salat sunnahe, ngajine, ya tahajute, baktine nang wong tua, apike nang tonggo, dan seterusnya, semuanya ajaran Nabi diterapkan, dijogo betul-betul dan istiqomah. Kuntu sam'aul ladzi yasma'u bih, aku engko dadi pendengarane, wa basarul ladzi yubsiru bih, aku jadi penglihatannya, wa rijlul ladzi yamshi biha, aku jadi kakinya, wa yadul ladzi yabtish biha, aku jadi tangannya. Lain sa'alani lu'atiyanna, nek njaluk langsung tak kei, karomah, keramat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah istiqomah. Nek istiqomah ndak iso. Kalau kita sering pernah dengar Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Semerap sampean. Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul.
Iku salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Iku keramat, Pak. Nek ndonga dadi macem-macem. Karena pangkate dadi wali mang iku njaluk apa langsung dikei ambek Allah. Sekali waktu diriwayatkan Al Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid Tanggul itu waktu berada di daerah Hijaz, Mekah Al Mukarramah, sedang melaksanakan haji atau umroh. Maka tatkala beliau berada di sana, penduduk kota sana itu terkena penyakit taun. Taun itu salah satu penyakit yang menyebabkan kematian, menyerang di daerah lambung atau perut. Maka ulama di daerah tersebut, Syed Al-Maliki, mengetahui bahwa Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid Tanggul datang dari Indonesia sedang melaksanakan ibadah untuk umrah atau haji. Maka didatangi Habib Shalih ini dan kemudian diminta, ya Habib, iki semua orang yang ada di daerah Mekah ini sedang terkena wabah taun, satu wabah yang bisa menyebabkan kematian. Tolong doakan supaya mereka yang terkena penyakit taun ini dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang mati, banyak yang meninggal. Oh ya, kata Habib Shalih, ambilkan kertas sama pulpen, katanya beliau. Udah diambilkan kertas sama pulpen, ditulis. Setelah ditulis, dimasukkan ke botol, dikasih air. Kata Habib Shalih, minumkan, bagikan kepada yang terkena penyakit taun. Naam Habib, marhaba. Udah, setelah beberapa hari, nggak lama Habib Shalihnya pulang. Setelah nyampe Indonesia, dapat kabar bahwa yang minum daripada air doanya Habib Shalih yang dikasih tulisan itu waras kabeh, sembuh semua, sembuh total, bersih dari penyakit. Tapi permasalahannya air wis entek, tulisannya wis rusak, kertasnya seajur. Sedangkan orang yang masih sakit masih banyak. Nah ini Habib Al-Maliki ini bingung. Coba dibuka iku kertasnya, ditelok-telok apa tulisannya sampai rusak-rusak ngono. Dicontek, dijiplak tulisannya itu. Bahasa Arab, pego. Cuman ndak perlu apa artinya, ditulis. Dikekno nang wong-wong ndak mandi. Dikekno nang wong-wong sing lara ndak mandi, ndak mujarrab. Sing ngombe tetep sik lara bisa. Akhirnya dikabari Habib Shalih, ditelepon kalau nggak salah di zamannya itu. Beb, apa ini tulisannya? Ini orang-orang masih banyak perlu membutuhkan dari tulisannya antum air doa itu. Saya coba nyontoh untuk nulis biar orang-orang yang kena penyakit ini sembuh. Tapi gak mandi, gak mujarab. Apa itu tulisannya? Apa dungane? Maka kata Habib Shalih bin Muhsin Al Hamid Tanggul, bil kufuf la bil huruf. Apa jawabnya Habib Shalih? Tangane, Beb, duduk tulisane. Tangane duduk tulisannya. Nah, tulisannya kata Habib Shalih itu tulisan bahasa Indonesia, cuman ditulis pego, ditulis bahasa Arab. Apa tulisannya? Sin lam alif mim ta jim lam alif nun, selamat jalan. Jadi sing ditulis ambek Habib Shalih iku selamat jalan. Cuman tulisan bahasa Arab. Dungo menut mandi. Nanti divaksin, Pak. Waras iku jenenge wali. Keramat anjene. Jaluk apa digawe ambek Allah Subhanahu wa taala. Kula ambek sampean, Pak. Pas wenak lali ambek pangeran, kena musibah, kena corona, waliyadzubillah, masih ngatam Quran ndak waras. Masih ngatam Quran ndak waras. Apa corona gak temenan ambek Allah Subhanahu wa taala, tapi nek yakin istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayo, ini momen yang indah, momen yang mahal. Duduknya kita di sini memperingati haul untuk mengambil ibrah, hikmah, pelajaran dari orang-orang soleh, dari hal-hal yang kecil aja, sepele wes cilik mangiku wes donga kate turu, donga tangi turu, donga kate mangan, donga kate ngombe, donga gawe klambi, donga nang jeding, donga kumpul ambek bojo. Diwaca, Bu? Kumpul ambek bojone diwaca enggak? Pengen duwe anak soleh-solihah langsung main numpak-tumpakan tok. Maca donga. Diwaca donga. Loh itu penting loh.
Kelihatannya sepele, tapi itu penting. Menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang buruk, karena semuanya ini lebih banyak pengaruhnya dari yang gaib daripada yang nyata, Pak. Ojo dikira asbab iku ketoke sing kasat mata tok ngene, yang gaib jauh lebih besar pengaruhnya daripada yang nyata. Daripada setan, iblis, jin, dajjal. Lho iku aduwwum mubin kata Allah. Musuh yang nyata bagi manusia, cuman manusia nggak pernah mendeteksi. Manusia nggak pernah peduli, padahal mereka senantiasa selalu mengupayakan, berusaha semaksimal mungkin untuk supaya mereka masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Nah, kayak cul-culan, Pak. Kerja gak bismillah, haram disikat ya halal no kabeh, wis ndak enak uripe. Anak bojone wape gak tau ditelok ya apa aurate, ya apa salate, ya apa ngajine, ya apa ibadahe, ya apa salat subuhne, ndak bakal barokah. Beb dongakno sakinah mawaddah warahmah, beb keluargaku, beb jam piro salat subuhmu? Jam 8, beb. Ya sakinah mawaddah warahmah tekan ndi? Ya iso. Kuncine sakinah mawaddah warahmah melok Kanjeng Nabi Muhammad, melok orang-orang soleh, baru insyaallah selamat dunia akhirat. Wabil khusus kata Nabi Muhammad SAW dalam lanjutannya, taraktu fikum mutsaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitabullah wa itrati ahla baiti wa huma lam yatafarraqa hatta yarida alayyal haud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Qur'an yang wajib untuk diikuti, mereka adalah teladan dan panutan. Kata Rasulullah SAW, wa itrati, keluargaku, anak turunku, hati-hati pelono teloen, jadikan panutan, jadikan idola, wa itrati ahla baiti, karena dia dengan Al-Quran gak bakal pernah berpisah sampai nanti kembali ke telagaku, ke telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di akhir zaman ini momen daripada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang mana di depan mata. Umumnya tanggal 10 Muharram iku wong akeh sengenal bahwa tanggal 10 Muharram adalah diselamatkannya Nabi Musa. Di situ juga ada momen daripada tatkala anak keluarganya Nabi Muhammad, terutama Sayyidina Husain. Yang umum nek wong Syiah bahas kabeh kuwi. Tapi wong ahli sunnah wal jamaah iki gak ngerti. Sayyidina Husain ini anak keturunan Nabi yang mana dia yang paling berjasa. Apa? Karena dia menurunkan khususnya untuk Indonesia bumi pertiwi iki nek sampean delok habaib rata-rata iku keturunan Al-Husaini, As-Saqqaf, Al-Habsyi, Al-Opo wae wis wake Indonesia iki rata-rata keturunane Sayyidina Husain bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, daripada Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Muhajir bin Isa dan seterusnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berjuang jiwa raga harta, yang berjuang mati-matian untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ini mengikuti garisnya mereka. Nah, sampean tidak perlu sampai ke ngoten, tidak perlu. Pemane meloi golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah tidak perlu. Cukup dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya apa caranya, Beb? Ya paling ndak dipelo, iya wiritani habaib iku dipeloi paling ndak bainal isya'ain, antara waktu maghrib ambil isya maca rotibul had. Kenal nggak rotibul haddad? Kenal nggih? Semerap Pak Bu, maca rotibul haddad. Rotibul haddad niku Pak kumpulan wirid zikir yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Hadramut Yaman Tarim. Berapa abad yang lalu beliau itu buta, mulai cilik wis buta. Dikatakan riwayatnya beliau tatkala masih balita itu terkena penyakit cacar sampai buta. Tapi kemudian kata orang-orang soleh di zamannya, walaupun beliau buta, orang yang hidup setelahnya daripada generasi selanjutnya akan mengikuti jejak langkahnya daripada ajarannya Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang karangannya sangat banyak sekali, mulai Nasihatul Diniyah, Risalatul Muawanah, no endindik pondok pesantren salaf iku pasti sedikit banyak membaca daripada karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan banyak lagi ada karangan syairnya Diwanul Haddad. Dan beliau tidak mengarang,
Bahkan satu syair pun kecuali dengan kadar kualitas keikhlasan yang paling tinggi. Jadi beliau ku nek mari ngarang, Mbak, dikentirno sik nang laut. Aku nek ikhlas kita bikin balik. Seminggu maneh aku nek seiling tulisan iki tak tulis maneh, tak sebarno, tak cetak, tak sebarno nang liyane. Tapi nek aku wis lali, berarti aku ndak ikhlas. Tak lalikno wis, jarno wis. Ini menurut beliau untuk betul-betul agar amal-amal baiknya ini betul-betul ikhlas diterima oleh Allah. Dan beliau sangat luar biasa, mulai cilik liyane koncone sibuk tulinan. Al Habib Abdullah bin Ali Haddad percil-percil ngene iki sibuk sholat di masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Masjid-masjid yang ada di Kota Tarim jumlahnya 313 kurang lebih. Iku Al Habib Abdullah bin Al Haddad setiap duha mari belajar mbek koncoe bareng-bareng iku sibuk keliling masjid-masjid di Kota Tarim kabeh disolati 2 rakaat setiap hari, padahal matanya buta. Makanya mempunyai julukan Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad, pemimpine petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ghauthul Ibad wal Bilad. Dan beliau itu pemimpin dan juga penolong daripada hamba-hamba dan juga bangsa yang hidup sezaman bersama beliau. Daripada barokahnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad wis gak iso diceritakno. Wakeh khususiyahnya sangat luar biasa. Yang paling makruf, yang paling umum di kalangan umat Islam Indonesia adalah bacaan Rotibul Haddad. Itu penting. Tak elingno iki soale iki sangat urgent, sangat penting untuk umat Islam terlebih di akhir zaman. Nek sampean pengen aman tekan segala musibah, malapetaka, bencana, mulai corona wa akhwatuha sak macem sak kayae wis maca Rotibul Haddad. Nek kono ana zikir, ana tasbih, ana sholawat, ana tawasul, ana segala macam, nek diwaca gak sampai 10 menit mari. Itu selalu dibaca oleh para habaib di mana-mana tempat, di pondok-pondok pesantren, wajib fardu ain untuk supaya mengikatkan hubungan yang kuat dengan hubungan thariqah habaib. Mulai sampean kate takok Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, habaib no endiai wis jenenge Rotibul Haddad iku mujarrab, Pak. Bahkan dikatakan sampean maca Rotibul Haddad gawe hajat opo ae insyaallah mustajab. Asal wis teman-teman istiqomah. Oleh sebab itu nek bisa ayo iki HP ini, smartphone sing cerdas iki, HP ini iki ya. HP ini smart rek, pinter rek. Wonge kudu pinter. Mosok HP ini tok sing smart wonge ndak pinter ndak smart. Iki HP ini wis smart. Harus dikasih aplikasi Al-Qur'an, kemudian Rotibul Haddad. Untuk supaya apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kula mbek sampean kate becekno, Beb, ya apa carane? Kerjaanku iki mepet-mepet nang haram, Beb, ono ribae, ono nipune, ono rentenere, ono bank mekare, Beb, ono segala macam wis ya. Ya apa carane bano murni, bano halalan, thayyiban, mubarakan iki, Beb. Nek kate langsung-langsungan ndak iso. Pemane waktu singkat koyo ngeten iki kate bahas opo ae ndak iso. Paling ndak Rotibul Haddad. Tadi mukaddimah Al-Fakir membaca doa daripada doanya para salaf, ya Allah perbaiki keadaan kami. Apalagi keadaan yang sudah rusak, kami nggak mampu untuk memperbaikinya. Jangan engkau wakilkan untuk memperbaiki keadaan kami kepada kami, karena kami nggak mampu untuk memperbaikinya. Dusone wis wake, ilmune ndak ono, amale gak ono, kate dikongkon memperbaiki yang sudah rusak. Oleh sebab itu paling tidak yang mujarrab maca Rotibul Haddad, insyaallah barokah. Sedikit banyak nanti keadaannya menjadi lebih baik. Anak bojone engko insyaallah jadi anak bojo sing soleh soli, kerjaane jadi kerjaan sing barokah. Kira-kira tak takoki sadurunge tak tutup, modele wis ngantuk kabeh iki. Shallallahu Nabi Muhammad. Siap untuk baca Rotibul Haddad? Burung wis. Siap baca Rotibul Haddad? Siap baca Rotibul Haddad? Siap ngikuti para ulama? Siap ngikuti para habaib? Siap baca Al-Quran? Sallu ala Nabi Muhammad. Kudu, Pak, kudu. Ya, wajib, Bu, wajib. Nek sampean urip ambek kula, gak cedek ambek Allah, gak cedek ambek Nabi Muhammad, gak cedek ambek ulama, gak cedek ambek habaib, gak gelem maca Quran, gak gelem maca wirid atau Rotibul Haddad, terus urip kaya apa?
mangan turu mati. Hah? Ngono ta? Hah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabau'u bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para nabi dan juga Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat kaum muhajirin dan ansar berjasa diiling-iling, yang mana sejarahnya nggak bakal pernah hilang daripada hijrahnya terutama. Begitupun juga daripada mereka para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia, daripada para aulia, para ulama, para santri yang dengan semangatnya memekikkan takbir Allahu Akbar, berjuang berjasa hidupnya. Kula mbek sampean apa? Hah? Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah kita ridha menjadi pemimpin atau menjadi teman daripada orang-orang yang beruntung sedangkan kita nggak beruntung? Mereka punya bekal tapi kita nggak punya bekal, kayak apa? Nek soge-soge anak dunia kabeh wong kafir luwe suwe kowe. Tapi wong muslim ini yang paling penting akhiratnya, yang paling penting alam mahsyarnya, alam kuburnya, alam baka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya kalau dia berjumpa dan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah selamat dunia akhirat. Tapi nek umpamane mati terus neraka, fal iyadu billah min dzalika al habib al imam al arif billah al habib Muhammad bin Abdullah Ad-Dar, man marra umruh fi dzunub laitah ma'al miladimat. Sopone wong sing entekne uripe gawe maksiat tok 1 kali 24 jam, anak zaman now terutama wis maksiat terus, zina terus, mabuk terus, judi terus, rentenir terus, bank mekar terus, riba terus, gak tobat-tobat. Iku alangkah baiknya kata beliau waktu lahir langsung mati. Langsung mati ae wis. Ola apa urip dadi ahli neraka? Ola apa nek urip gawe siksa, fal iyadu billah min dzalik. Oleh sebab itu momen pergantian tahun baru, momen untuk kita memperingati haul daripada orang soleh dijadikan introspeksi diri untuk supaya kita bisa mencontoh orang-orang yang sukses dunia akhir. Pengen sukses dunia akhirat apa badan? Jawab sing kompak, sukses dunia akhirat apa badan? Insyaallah kabeh pengen sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan berkat orang soleh kita semuanya disolehkan oleh Allah, berkat orang-orang yang dapat hidayah kita semuanya juga mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan berkat orang-orang yang istiqamah di jalan Allah kita semuanya mendapatkan istiqamah sampai husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al alil kiram syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.